pada pelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu dengan judul relasi dan fungsi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relasi dulu. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, pengertian dari relasi yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, jadi ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Boleh nggak Bu himpunan C dan D? Boleh, ya. Tidak harus himpunan A dan himpunan B. Kemudian dalam menyajikan suatu relasi itu ada tiga. Yang pertama dengan diagram panah, seperti ini contohnya. Kalau diagram panah pasti ada tanda panahnya, di mana di sini adalah himpunan anggota A, kalau di sini himpunan anggota B. Ini semisal contohnya 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, ya. Kemudian 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 5, dan terakhir 4 ke 5. Ini contoh diagram panahnya. Yang pertama diagram panah, sedangkan yang kedua himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, himpunan pasangan berurutan. Yang kalian tulis dulu angka yang di himpunan A, yaitu angka 1. 1 dipasangkan kemana di sini? 1 ke 2. Kemudian 1 ke 3. Lanjut 1 ke 4, 1 ke 5. 1 ke 2, 1 ke 3, 1, 4, 1, 5. Oke, kemudian yang angka 2 ke 3, ke 4, ke 3, ke 4 ya. Ke 3, ke 4 saya tambahin lagi nih. Ke 5 juga. 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5 ya. Sedangkan angka 3-nya di anggota A 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5, dan yang terakhir 4 ke 5 atau 4,5. Nah, cara menyelesaikan ini, himpunan pasangan berikut menyajikannya ada himpunannya ya, dalam kurung A, B, karena A, B, himpunan A ke B. Nah, yang ketiga disajikan dengan koordinat kartesius. Kemarin kalian sudah mempelajari bab bidang koordinat kartesius. Ada sumbu Y dan sumbu X juga. Di sini A itu kita misalkan di sumbu X-nya. A itu di sumbu X, sedangkan B-nya itu di sumbu Y. Perhatikan di himpunan pasangan berurutan ini kita sajikan ke koordinat kartesius. Yang pertama 1,2. 1 itu milik A, 2 milik B. Nah, 1,2 titik 1. Kemudian 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ya, kemudian kita 2, 3, 2,3 di sini letaknya, 2,4 sini, 2,5 di sini. Lanjut 3,4 di sini, 3,5 di sini, dan yang terakhir 4,5. Paham toh? Ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, yang ketiga koordinat kartesius. Yang paling sering kita pakai yaitu diagram panah dan himpunan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Untuk selanjutnya nanti kita pelajari tentang istilah-istilah penting di dalam relasi. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah dalam relasi. Yang pertama ada domain. Domain itu daerah asal. Yang kedua, kodomain, yaitu daerah hasil. Terakhir, ring, sama dengan hasilnya. Ada contohnya yang nomor 1. Ini ada diagram panah.
dari diagram panah di samping, kalian disuruh menentukan domainnya, kodomain, dan range-nya. Caranya gini, yang pertama, domainnya, karena dia daerah asal, semua yang anggota himpunan di A ini, himpunan anggota A ini ditulis semua. Yaitu ada siapa saja di sini, ada ditulis himpunan ya, karena domain itu pasti himpunannya ada tandanya seperti ini, himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang kodomain itu himpunan anggota B, semuanya ditulis juga. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang range-nya itu yang terkena tanda panah dari A. Siapa itu? Ke panah 1, ke 2. Yang terkena panah saja di anggota B, yaitu 2, 3, dan 4. Satunya tidak terkena panah dari anggota A. Berarti ini yang ditulis kita adalah 2, 3, 4. Nah, ini adalah range-nya ya. Contoh yang kedua, perhatikan di sini. Domainnya apa di sini? Domain dulu. Domain semua anggota yang di A, himpunan dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan kodomainnya anggota semuanya yang ada di anggota B ini, yaitu semua kita tulis 6, 7, 9, 10, 11. Ini yang B. Yang C, range-nya. Ya, range-nya yang hanya terkena panah dari anggota A, yaitu 6, 9, dan 10. 7 dan 11-nya tidak. 6, 9, 10. Nah, ini dari dua contoh ini kalian bisa menyimpulkan kalau domain semua himpunan yang ada di A semuanya. Kalau kodomain semua himpunan yang ada di B. Walaupun ini tidak ada panahnya dan ini tidak terkena panah, semua tetap ditulis, domainnya ditulis semua. Walaupun ini tidak ada panahnya ya, kodomainnya juga ditulis semua. Nah, kalau sedangkan yang ring atau hasilnya itu yang hanya terkena panah saja. Ya, yang terkena panah yaitu 2. Yang daerah anggota B ya, yang terkena panah yaitu 2, 3, 4. Satunya tidak usah ditulis karena tidak terkena panah dari A. Nih, 2, 3, 4. Sedangkan yang ringnya ini yang terkena panah 6, 9, 10. Ya, 6, 9, 10. Kalau domainnya semua ditulis, kodomainnya semuanya ditulis. Paham toh? Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada ini macam-macam relasi yang nanti kita sering jumpai. Yang pertama, relasi lebih dari. Nah, bagaimana membuatnya ya? Ini ada himpunan A, ada himpunan B. Lebih dari. Nah, kata-katanya lebih dari. Himpunan A lebih dari himpunan B. Tanda panahnya kemana ya? Coba kita satu ke B. Itu yang dipasangkan yang mana ya? 1 lebih dari siapa? Dari B. Ada enggak ya? 1 lebih dari 1 enggak mungkin. 1 lebih dari 2 salah. Berarti satunya enggak ada. Sekarang 3. 3 lebih dari siapa? Oh, ini ada lebih dari 1. 3 lebih dari 1. Kasih panah. Kemudian 3 lebih dari 2. 3 lebih dari 3 enggak salah. 3 lebih dari 4 salah. Sekarang 5. 5 lebih dari 3. Dan 5 lebih dari 4. Selanjutnya kalau kurang dari, kebalikan dari lebih dari. 1 kurangnya dari 3. Nah, di sini. 1 kurangnya dari 4 juga. 1 kurang dari
5. 1 kurang dari 6. 2, kalau 2 kurang dari 3 juga. Ini 4. 5, ini juga 6. 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6. Kalau 4 ke 5, 4 ke 6. Banyak ini. Ya, lihat tanda panahnya. Kalau ini relasi 2 kurangnya dari. Nah, 2 kurangnya dari. A itu 2 kurangnya dari. Awas perhatikan. 2 itu 2 kurangnya dari siapa? 4. Kalau 3, 2 kurangnya dari 5. 4 ke 6. Paham? Kalau 2 lebihnya dari. Nah, 2 lebihnya dari 5, lebihnya dari, di sini ada enggak? Oh, ternyata enggak ada. Ada enggak? 5 itu 2 lebihnya ada, ini pasangan 3. 2 lebihnya dari. Kalau 6, 4. Kalau 7, 5. 6 ini enggak ada. Kalau faktor dari, nah, 1 itu faktornya 1. Faktornya semua. Faktor dari semua ini. 1 itu kan faktor semua. Kalau 2, faktor dari 4 dan 6. Kalau 3, cuma ke 3 saja. Kalau kuadrat dari, awas, A kuadrat dari B. 4 itu kuadrat dari siapa sih? Dari 2, karena 2 kuadrat itu hasilnya 4. 9 dari 3, 16 dari 4, 100 dari 10. Setengah dari 2 itu setengah dari. Ayo, 2 itu setengah dari siapa? Setengah dari 4. 4 itu setengah dari siapa? Oh, 8. 5 setengah dari 10. 10 setengah dari 20. Kelipatan sekarang. Kalau kelipatan itu 2 kali berapa atau 3 kali berapa ya? 6 itu kelipatan dari siapa? Kelipatan dari 2 bisa, karena 2 kali 3, 6. Lagi, kelipatan 3 bisa enggak? Oh, bisa, karena 3 kali 2 bisa. Kalau kelipatan 4 enggak bisa. 8 baru kelipatan 2 dan kelipatan 4. Kalau 9 kelipatannya hanya 3. 10 itu bisa 2, bisa 5. Oke, ini baru 8 contoh yang saya jelaskan. Nanti kalian pasti menemukan berbagai macam-macam relasi. Contoh ini 2 lebihnya dari. Mungkin nanti bisa kalian temui 6 lebihnya dari. Atau nanti ini 1/6 dari atau 1/3 dari. Bisa ya. Intinya jangan kebalik ya. Kalau A faktor dari, berarti A itu faktor dari B. Oke, dipahami, dicermati, perlahan-lahan nanti kalian dari contoh ini, soalnya bisa jadi kalian disuruh menentukan himpunan pasangan berurutannya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang E, menentukan relasi yang dibentuk. Kalau tadi relasinya kita udah tahu macam-macam relasinya. Sekarang kita balik. Kalau sudah diketahui ini himpunan pasangan berurutan, kalian disuruh menentukan relasi yang dibentuknya. Apakah faktor dari, apakah kurang dari, lebih dari, dan lain-lain. Nah, begini menjawabnya. Langkah pertama kita buat diagram panah dulu. Nah, ini ada A, ini ada B. A-nya pasti angka yang berada di depan, yaitu ada 6, 7, 8, 9. Sedangkan yang B, anggota yang berada di angka belakang, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Nah, kita gambar dulu 6 ke 0,
7 ke 1, 8 ke 2, 9 ke 3. Nah, kita ini mengira-ngira kayak pelajaran pola bilangan. 6 titik-titik dari 0. 6 itu apanya dari 0 ya? 6 itu apakah 6 kurang dari 0? Nggak mungkin. 6 lebih dari 0. Ya bisa, tapi yang pasnya ini perhatikan 6 ke 0, 7 ke 1, 8, 2, 9, 3. Kalau nanti ini kamu misalkan tulis 6 lebih dari 0, benar, tapi kalau 6 lebih dari 0 kan seharusnya 6 ke 1 juga, 6 ke 2 juga panahnya, 6 ke 3 berarti enggak lebih dari. Jadi kita lihat 6 ke 0 selisihnya 6. Coba kita mengira-ngira dulu. 7 ke 1 juga selisihnya 6. 8 ke 2 selisihnya 6. 9 ke 3 juga 6. Nah, berarti ini 6 itu 6 lebihnya dari, nah kita tulis 6 lebihnya dari 0. Benar nggak? 7 itu 6 lebih dari 1 ya. 8 itu lebihnya dari 2 karena 2 tambah 6 8. 9 6 lebihnya dari 3 3 tambah 6 9. Nah berarti relasinya yang dibentuk adalah 6 lebihnya dari, nah hasilnya ini relasinya. Sedangkan yang ini nomor 2 kita bikin dulu. Ini A, ini B, ini ada 2, 3, 4, 5. Ini ada 6, 9, 12, 15. Nah, apa ya ini titik-titik dari 2 apanya dari 6 ya? 2 kurang dari 6 bisa. Tapi kan kalau dia di sini kurang harusnya 2 juga panahnya ke 9, bisa ke 12, ke 15. Tapi ini hanya ke 6 nih. Nah, 2 titik-titik dari 6. Coba kalau ini 6 lebih, bisa kita kurangkan, bisa kita tambahkan, bagi atau kalikan. Oke, coba ini 2 titik dari 6. 6 berarti dari sepertiganya nih, ini semua sepertiga. Jadi ini 1/3. 2 itu sepertiganya dari 6. Bener nggak? 2 itu sama dengan 1/3 dari 6. Oke, ini dibagi dapatnya 2 nih, benar. Ini 3 itu sepertiganya dari 9. Ini dibagi 3 benar, berarti ini juga benar. Jadi relasinya yaitu 1/3 dari, nah kalau tadi ada setengah dari, kalau ini 1/3 dari. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas materi tentang bab relasi dari A sampai E ya, yang kalian nanti harus catat dan ada latihan soal yang harus kalian tulis. Oke, supaya kalian paham, kalian melihat videonya, lalu kalian mencatat dan memahaminya. Setelah itu kalian berlatih dengan latihan yang saya kasih di video nanti. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.